merupakan BMW yang selalu kami pandang sebelah mata. Sampai akhirnya kami mencoba mobil ini nyetir jauh. Ini adalah BMW X3. Jadi itu selamat datang di channel Motomobil. Yes, memang yang kami pandang jadi SUV itu dari BMW adalah hanya X5 dan X7. XX yang lain kami pandang juga tapi sebelah mata. Kenapa? Karena kami tidak terlalu suka SUV Eropa monokok kecil. Di BMW yang XX itu disebut dengan SAV, Sport Activity Vehicle. Angka-angka setelah huruf X itu seperti pada sedan-sedannya. Genap itu berarti coupe. Dan juga ada tingkatannya. X5 itu seperti setingkat dengan seri 5. Dan X3 ini berarti setingkat dengan BMW seri 3. Jadi seri 3 yang ditinggikan pakai peninggi badan. Sebelum kami lanjutkan video ini, nonton dulu pesan-pesan berikut ini. Kebutuhan akan dashcam semakin tinggi. 70 Mei kembali mengeluarkan produk terbarunya yaitu Dashcam Lite 2. Yang memiliki fitur-fitur penting yang harus dimiliki oleh suatu dashcam. Kamera ini merekam dengan kualitas Full HD yang mampu merekam kejadian di jalan, maupun melihat plat nomor dan rambu jalan. Dengan lensa yang mampu merekam hingga 130 derajat sehingga bisa merekam 3 lajur. Dilengkapi dengan layar 2 inch yang dapat mengakses menu dengan mudah. Superior Night Vision. Apertur lensanya itu f2, membuat malam Anda lebih terang. Kamera ini mampu merekam warna yang akurat meskipun di dalam terowongan, maupun di kondisi cuaca buruk sekalipun. Emergency Recording dan 24 Hours Parking Surveillance. Dapat mendetek goncangan atau benturan ketika berkendara maupun sedang parkir. Video akan otomatis merekam. Time-lapse recording. Dapat merekam dan mengkompres video 30 menit menjadi hanya 1 menit, sehingga bisa mengurangi kapasitas memori. External GPS modul. Instalasi yang mudah, diletakkan di atas dashboard Anda, sehingga meminimalisir gangguan sinyal. Real-time positioning dan route tracking. Modul GPS menerima sinyal yang stabil dari GPS dan GLONASS satelit. Untuk kestabilan dan keakuratan posisi kendaraan. Dapat mengetahui hingga waktu berkendara, kecepatan berkendara, dan tempat kejadian ketika jalan. Dan dapat mengetahui rute berkendara Anda. Loop recording atau prevent memory full. Rekaman baru akan merewrite data Anda yang terdahulu sehingga bisa mencegah memori penuh. App control dan footage sharing. Dapat terkonek dengan Wi-Fi untuk kamera sehingga Anda dapat melihat secara real time tanpa menggunakan paket data. Dengan aplikasi ini, bisa langsung mendownload file dan membagikan ke teman dan keluarga Anda. Untuk mendapatkan kamera dashcam ini, dapat klik link di description di bawah karena harganya cukup terjangkau untuk kamera secanggih ini. Dan 70 Mei sedang ada promo mulai 1 Juli hingga 15 Juli 2022. Tanpa GPS 949.000. Dengan GPS 1.199.000. Sedikit sejarah mengenai BMW X3. X3 generasi pertama diperkenalkan di bumi ini tahun 2003 dengan kode bodi E83. Ini desainnya BMW bersamaan dengan Magna Steyr. Dulu pertama kali kami lihat, kami sangat tidak suka bentuknya. Depannya jelek, belakangnya juga jelek. Tapi sekarang, kok menarik ya. Namun kalau dilihat-lihat lagi, jelek lagi. Tapi lumayan ini, sekarang sudah murah. Generasi kedua diperkenalkan di bumi tahun 2010 dengan kode bodi F25. Ini bentuknya mendingan, tapi mudah terlupakan. Apa yang bisa dijelaskan dari generasi ini? Kami lupa. Generasi ketiga diperkenalkan di bumi tahun 2017 dengan kode bodi G01. Yes, X3 yang kami tes ini. Namun, yang sudah facelift, kalau di BMW namanya LCI, kepanjangannya adalah Life Cycle Impulse. Berarti sudah disempurnakan lagi. X3 yang ini nama lengkapnya adalah BMW X3 xDrive 30i M Sport. xDrive berarti all-wheel drive. 30 atau 30 berarti setingkat dengan 3000 cc, naturally aspirated. I itu berarti bensin, kalau D itu berarti diesel. M Sport itu adalah trimnya, gayanya. Gaya X3 ini adalah gaya M.
Dan ini warnanya kami suka sekali. Namanya M Brooklyn Grey Metallic. Bentuknya itu seperti BMW X5 yang dikecilkan, namun dengan grill yang lebih kecil. Ya, ini BMW X3 terganteng dari semua generasi. Bentuknya paling laki, paling berotot, paling SUV. Kuncinya tuh seperti ini muat di kantong jeans begini ya. Muatnya lumayan muat karena kalau kunci yang gede nggak muat. Pas-pasan muatnya lah. Nah kuncinya kunci yang bukan kunci gede, bukan kunci layar, kuncinya model pisau. Ada 4 tombol di sini. Terus yang ini buat nyalain lampu. Ya, nyalain lampu. Jadi kalau di parkiran kita tahu mobil kita yang mana. Kalau tiba-tiba banyak X3 gitu di parkiran, pencet ini. Ini standar sisanya. Model kuncinya itu M. Ini bisa buat pisau juga. Guys. Dan ini M Sport. Jadi lebih sporty. Lihat ini bumpernya nih. Pengen sporty tapi sayang sekali ini adalah lubang-lubangan palsu. Lubang-lubangan palsu. Ini lubang beneran. Terus ini ada satu lubang yang pinggir-pinggir itu untuk mendinginkan rem. Ini grillnya finishnya suka nih finish beginian, bagus. Ada kameranya dan lampunya ini adalah lampu laser light ya, lampu mahalnya BMW namun bukan yang termahal. Tuh biru-biru, keren kan? Mesin ya. Ada bagusnya juga 2 kali narik ini, jadi nggak perlu ada tuas tersembunyi untuk nyongkel ngangkat. Nah ini sedikit ilmu. Kenapa mesti ada tuas tersembunyi yang nyangkut? Untuk menghindari kap mesin itu kebuka sendiri, jadi ada 2 locking. Kalau BMW 2 lockingnya itu 2 kali narik. Kalau ini sudah tidak perlu congkel-congkel lagi. Biasanya ada peredamnya. Copot. Ya ini adalah mesin 4 silinder. Ya, walaupun ini 3.0 tapi ini 4 silinder 2000 cc. Twin power turbo. Twin power berarti twin scroll bukan twin turbo ya. Ini menghasilkan tenaga 252 horsepower dengan torsi maksimal 350 Nm. Kencang. Kemudian menyalurkan tenaganya ke 4 roda karena ini adalah X-Drive dengan gearbox 8 speed sport Steptronic. Yaitu kata-kata BMW-nya. Ya 8 speed automatic. Ini ada semacam skrutt barnya. Jadi menjaga sasis depan itu lebih rigid. Tapi sayangnya ini kami tidak suka nih. Ini tuh kayak bikin di tukang pagar. Pasti ada part aftermarket yang mengindahkan dia. Tapi kami suka mesinnya. Dulu kalau bilang 3.0 itu pasti 3000 cc. 2.0 tuh 2000 cc. Ini 3.0 setara 3000 cc. Karena dengan turbo, kami suka turbo. Ini velg M Sport 20 inch, keren kan? Bannya 245/45. Remnya merah kalipernya. Disnya juga lumayan besar. Sementara di belakang ukuran bannya berbeda. Lebarnya 275, tebal 40. Jadi lebih lebar. Jadi dari belakang lebih keren, sangar gitu ban lebar-lebar. Kalipernya juga merah. Panjang total mobil ini 4.708 mm, sementara wheelbase-nya 2.864 mm. Size-nya masih oke, di dalam kota masih gesit, tapi di samping tetap ada lubang-lubangan palsu. Walaupun ada M-nya sini, ini palsu. Dari generasi ke generasi memang semakin memanjang, tapi mobil ini ukurannya masih enak untuk di dalam kota. Roof rail asli, keras. Di atas ada panoramic roof. Ini semuanya ada sensornya nih. Semua pintunya, mahal punya. Kenapa di mobil-mobil Eropa yang zaman sekarang modern itu suka ada lubang ini, persediaan lubang. Nah jadi sebenarnya disediakan untuk yang diesel. Diesel itu ada semacam aditifnya yang mesti diisi di sini untuk kebersihan lingkungan. Dari belakang, nah ini lampunya kelihatan. Model capit kepiting. Bagus sih bentuknya. Terus keseluruhan, ya BMW X3. Lubang-lubangan palsu. Kenapa? Itu knalpot asli. Ini sebelah kiri ada katupnya nih. Nggak tahu kapan ngebuka, kapan menutupnya. Mereka bikin katup-katupan gini kadang bukan untuk suara kencang, tapi untuk suara rendah, malah biar volumenya nggak terlalu kencang. Buka loh. Ya dong. Kunci dari kantong. Bisa juga akhirnya. Ngagetin lagi. Wih, bagasinya luas sekali. Bawa stick golf mesti agak ini sih, miring gini sih. Tapi muat. 2 ditumpuk, 3 ditumpuk juga mungkin muat. Bawah tidak ada ban serep karena ini run flat tire.
Jadi ada tempat-tempat naruh-naruh di situ. Segitiga pengamannya juga belakang sini. Ada kantong sebelah sini, ada tutupan ini untuk menghemat AC, dan ada colokan 12 volt untuk kali memasak nasi, rice cooker di belakang. Enggak ya, nggak bisa ya rice cooker. Oh, handphone rahasia paling. Untuk ngelipet jok, tidak bisa dari belakang, tapi dari... Nah, ini ngelipet joknya. Ih, ada shock breakernya. Dari belakang juga nyampe, ternyata. Spring loaded. Tegak. Sobat camping. Camping bus. Terus di sini ada tow hooknya. Jadi bisa ikat sini, bisa digeser-geser. Bisa dimasukin nggak sih? Kayak bisa dimasukin gitu loh. Duduk belakang. Pintunya ini nggak besar ya, dan jadi bukaannya juga nggak terlalu besar, jadi kayak pintunya kurang kebuka, lega gitu. Cuma ya muat manusia bisa keluar masuk dengan nyaman. Ini room, ini ukuran nyetir kami. Lumayan, kaki masih bisa masuk bawah, headroomnya lega, armrestnya, di armrest ada cup holdernya. Sini mewahnya udah terasa di belakang. Empuk-empuk yang pasti mobil Eropa. Mewah, ada ambient lightnya nih, kulit-kulit. Ada X-nya di sini. Kalau misalnya penumpang Anda lupa, tadi naik mobil apa ini ya? Oh, BMW X. Tuh, AC belakang. Ada ventilasinya sih, blowernya dari depannya jadi satu. Ini cuma bisa buka tutup. Terus bisa ngontrol AC ini dari belakang, temperaturnya dan arahnya. Dan di bawah lagi ada USB-C 2 buah. Ini duduk bertiga di belakang sini juga nyaman harusnya. Ya kurang lebar dikit sih mobilnya. Ada sidel 3 titiknya juga di tengah. Ada Isofix. Ini enak nih, nggak pakai tutup nih, nggak hilang-hilang tutupnya. Masukin gini nih. Terus ini kok tegak ya? Ternyata bisa disenderin lagi. Nah, ini enak baru. Kalau misalnya silau dari luar, aduh silau atau butuh privacy lebih di belakang sini. Ada tirainya. X3 rasa mewah ini. Jadi ada privacy lebih atau mengurangi kesilauan di belakang. Duduk belakangnya memang tidak terlalu nyaman untuk orang kaya yang pakai supir, tapi masih bisa diterima. Sekarang kita ke depan. Wah, ini kemewahan yang luar biasa didapatkan pada BMW sekelas X3. Dan ini ruangan kabinnya lebih lega daripada yang kami kira selama ini. Semua BMW interiornya seperti ini, empuk dan bentuknya seperti ini. Jadi orang yang sudah punya BMW atau sudah pernah ngetes BMW akan hafal apa ada di mana. Misalnya start stop engine button di sini, nggak usah nyari di sini. Mana? Ini nggak bisa. Sini start stop engine button. Tombol tolak bala ada di sini, hazardnya di sini. Nah ini sekarang layarnya dapat lebar, besar. Selain pakai touchscreen bisa juga pakai puter-puteran ini khas BMW Mini. Home button, media, map segala macam di sini. Dan ini juga bisa wireless Apple CarPlay. Karena ini adalah BMW X. Jadi ada menu-menu seperti ini. Driving information-nya itu ada X-View. Nah ini basically kemiringan. Tinggian 48 meter di atas permukaan laut Bekasi Timur ini. Terus ada energy flow-nya, karena ini X-Drive, dia nanti kalau jalan dia flowing tuh hijau-hijau. Port display-nya juga tetap ada. Ada boost meternya. Tenaganya dalam Newton meter horsepower dan temperatur oli. Nah, ini tetap ada gesture control. Next-nya, previous-nya pakai begini, volumenya begini. Jadi ada beberapa fitur-fitur ketolak balaan. Ada front collision warning. Jangan early ya, bawel nanti. Medium aja. Ada lane departure warning, dan ini ada setir geter-geternya. Dan ada interventionnya, jadi setirnya bisa bertolak sendiri. Ada lane change warning. Ya, ini AC-AC standar BMW dual zone. Displaynya ada di sini. Terus bawah ini untuk urusan audio, dan ini shortcut ya. Tuh lihat. Ini kita bisa set volumenya puter-puteran asli. Kami suka puter-puteran asli. Nah, kalau lagi nyetir juga lupa. BMW apa ya tadi? Oh, X3. Ada tulisannya. Tapi ya kalau ditutup, kalau dibuka, isinya pasti barang-barang kita yang berantakan. Ini shifter khas BMW. Ya, terus kalau misalnya kita lagi di sport, di P, tweng, lucu. Tombol traction control, tombol kamera. Kamera ada kamera 360-nya. Seperti ini. Coba lihat ada tampilan 3D-nya nggak? Ada. Cuma kameranya nggak sebagus BMW yang mahal-mahal ya.
parking sensor, auto start stop engine, mode berkendara sport, comfort, eco pro. Terus ini ada hill descent control dan auto hold dengan rem tangan jari. Nah, di sebelah sini kosong nih. Ini kalau misalnya ada air suspension segala macam kayak di BMW X5, X7 nih keisi. Setir standar BMW M Sport. Kanan urusan audio, ini kebalik ya, kiri urusan cruise control. Kenapa mobil Eropa kebalik sama mobil Jepang? Kalau Jepang biasanya kanan urusan cruise control, kiri urusan audio. Karena mobil ini lahirnya di Eropa. Kalau yang Jepang lahirnya di Jepang. Ini lahirnya untuk setir kiri, bukan untuk setir kanan. Kalau Jepang kebalikannya. Wiper ada auto, ada wiper belakang, ini ada auto high beam. Instrument cluster full, layar. Ya sayang sekali ini kalau BMW itu dia tuh nggak bisa diubah gitu bentuknya, tetap yang kanan kiri begini aja. Sport mode juga begini, comfort mode begini, Eco Pro-nya begini. Ini lampu ada auto headlamp, lampu parkir kanan, lampu parkir kiri. Terus ini ada menerang gelapkan lampu instrumen, fog lamp depan. Di pintu standar BMW juga, ya standar mobil-mobil lah. Tapi ada tombol bagasinya. Kita tutup kunci di sini. Dan kami senang tidak pakai lampu ya, dia indikatornya jelas gitu, fisik. Kalau pintu terkunci atau tidak. Ini ada X-nya juga, tapi kalau tutup pintu ketutupan. Oh ya, audionya tuh Harman Kardon. Suaranya ya oke lah. Harman Kardon tuh bukan yang termahalnya di BMW, tapi oke suaranya. Kepraktisannya kantong pintu lega, ini lega sekali, ini gede sekali. Ada tempat-tempat lagi di sini. Kemudian di tengah-tengah, bukanya itu gimana sih cara benernya? Tempat naruh handphone tapi bukan wireless charging, ada colokan USB, ada tempat naruh kuncinya di sini. 2 buah cup holder, 12 volt power outlet, konsol tengah yang nggak terlalu besar, ada colokan USB-C lagi di dalamnya. Laci nggak terlalu besar juga. Sebenarnya ada satu yang kami agak gemas pada interiornya, yaitu pada shifternya. Ya, memang yang tipe di atasnya itu dapat kulit bagian ini. Ya, material sih wajar-wajar aja, tapi kami tidak suka merasakan belahan ini. Posisi nyetir, karena ini adalah BMW, posisi nyetirnya pasti enak ya. Setirnya bisa tilt teleskopik walaupun tidak elektrik. Joknya bisa diatur kayak gimana pun, bahkan tergantung panjang paha Anda bisa diatur seberapa panjang ini bawahnya. Ya. Namun ada satu yang agak ganjel, yaitu ini. Ya, ada aparnya di sini ya, dan kadang-kadang kena, bukan kadang-kadang, sering kena gitu. Kenapa naruh apar di sebelah kanan? Kenapa nggak di sebelah kiri? Ini penumpangnya nggak apa-apa, kena-kena begitu. Kalau nyupir gini kan nggak asik ya. Mungkin kalau drivernya ngerainya gampang gitu kali ya, kalau ada apa-apa. Cuma kan kenapa nggak di sebelah kiri? Again, ini mobil Eropa didesain awalnya untuk setir kiri, bukan setir kanan. Ya kenapa nggak ditukar aja, ini gampang. Heran. Oke, saatnya kita nyetir. Oh iya, joknya juga ada memory seatnya. Ada 2 memory seat, sebelah kiri nggak ada, karena ada memory seat. Jadi kita bisa save posisi enak kita terakhir. Nyetir X3 diawali dengan masuk-masuk gang, dan ini sesuai dugaan, masih enak untuk di gang-gang Jakarta yang biasanya terasa agak sempit kalau naik BMW X5. Di dashboard umum BMW, X3 itu setingkat dengan BMW seri 3. Ini kayak naik BMW seri 3 besar gitu. Bukan besar sih, tinggi. Kekedapan X3 seperti kekedapan pada BMW sedannya. Tadinya kami pikir seperti entry level, ternyata tidak. Ini kedap. Road noise-nya juga sangat oke. Ya, bantingannya itu terasa khas BMW, tapi memang cenderung agak terasa keras, namun bukan keras yang bikin tidak nyaman. Menurut kami faktor yang membuat keras itu adalah velg 20 inch-nya. Ya, tidak apa-apa, mengorbankan sedikit kenyamanan untuk gaya. Walaupun kenyamanannya oke, tapi kestabilannya juga oke. Body roll-nya minim walaupun bodinya itu tinggi. Kita reset di tol kayak matanya pasti aman sekali nih, resetnya 80 km per jam. Ada cruise controlnya, set. Sayang sekali ini nggak ada adaptive cruise control, jadi tidak bisa menjaga jarak mobilnya dengan mobil depan. Tapi ada lane departure warning aja sih, dan dia bisa interfere tirnya tuh balik sendiri lagi gitu doang. Sayang sekali nggak bisa nyetir sendiri. 1,2 M.
Nah ini kalau misalnya kita manteng 80 km per jam gini ya 20 km per liter. Di 2000 cc, hemat. Karena 80 km per jam RPM hanya 1200. Rendah sekali, ini agak turunan sih. Kita tanyakan mungkin RPM naik dikit. Torque converternya masih agak longgar. Nggak ada yang udah ngunci torque converternya. Tetap 1200 agak nanjak dikit. BMW itu dari dulu tuh sudah agak semi mild hybrid. Jadi kalau kita deselerasi, dia akan ada ngisi akinya juga. Tapi aki standar mobil ya, bukan aki tambahan. Bukan aki yang berbeda. Charging battery. Makanya dari dulu tuh BMW udah lama sebenarnya. Ini ada lambang baterainya selalu di jarum kehematannya. Itu dia ngecharge aki utamanya tapi ya, bukan nggak ada aki tambahannya. Kita pindah ke sport. Transmisinya nggak nge-sport ya. Bisa diginiin kalau transmisinya untuk nge-sport. Nah itu dia. Gaspol. Oke tenaganya. Yalah, ini setingkat dengan BMW 330. Jadi larinya seperti BMW 330. Oke, mobil ini kencang. Kami jadi suka. Tadinya apapun di bawah X5 kami anggap remeh. Tapi ini X3 oke sekali untuk nyetir sendiri. Dan SAV ini enak untuk di jalan-jalan rusak di kota maupun di luar kota. Sampai-sampai kami bawa mobil ini ke Kebumen. Buat keluar kota, sempurna. Kecuali satu hal. Satu ini saja. Tidak ada adaptive cruise control. Overall, mengenai BMW X3. Tadinya kami ingin bilang untuk Anda yang tidak mampu beli X5. Tapi ternyata ini tepat untuk Anda yang butuh yang lebih kecil daripada X5. Bukan masalah harganya. Karena kenikmatan BMW di suatu BMW X3 itu tetap bisa senikmat X5. Semua ini adalah opini pribadi saya. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mesmobi apabila belum berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.